Rhea Ripley dan Damian Priest masih kompak. Obafemi ancam Cody Rhodes di SmackDown hari ini. Javon Evans berhasil kalahkan The Miz. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 13 Desember 2025. Cody Rhodes dicegat sama Nick Aldis. Cody langsung nanya, Drew ada di gedung gak? Dan Aldis jawab, gak ada. Alasannya, pengacaranya Drew malah ngirim surat yang bilang kalau lingkungan kerja di WWE itu gak aman. Nick Aldis bilang dia bakal ngurusin ini sendiri, bakal datang langsung ke rumah Drew. Cody langsung remes surat itu dan buang gitu aja. Terus, Cody keluar ke ring dan mutusin buat ngomong belak-belakan. Dia mempertanyakan klaim soal lingkungan kerja yang gak aman. Cody juga nyindir soal Drew yang jarang nongol di media, jarang interaksi sama fans, dan menurut dia itu juga alasan kenapa Drew gak cocok jadi WWE Champion. Bukan karena gak berbakat, tapi karena gak all in. Cody jelasin satu hal penting, dia memang gak bisa mecat Drew, tapi kalau harus berantem, dia siap. Nah, di titik ini segmennya belok tajam. Karena NXT Champion Obafemi muncul dan motong promo Cody. Oba langsung pasang posisi kalau dia adalah masalah utama yang seharusnya Cody fokusin, bukan Drew. Oba ngenalin dirinya, terus bilang kalau pertandingan mereka di Saturday Night Main Event itu bukan sekedar laga biasa, itu adalah masa kini melawan masa depan. Tapi Oba nolak ide kalau masa depan itu masih jauh. Menurut dia, masa depan itu udah sampai sekarang, dan dia adalah wujudnya. Segmen ditutup dengan visual keren, Cody dan Oba sama-sama ngangkat sabuk mereka. Jelas nunjukin taruhannya gede banget. Promonya Obafemi ini solid banget. Segmennya simple tapi ceritanya dapet. Cody Rhodes lagi ke distract sama feudnya sama Drew McIntyre, jadi perhatian ke match lawan Oba agak kebagi. Aku bakal kaget kalau Oba menang di SNMI besok, tapi matchnya harus kompetitif. 15 menit lebih lah semoga. Dan Oba harus beberapa kali kelihatan hampir menang. Jujur, aku nggak sabar nunggu match ini. Balik ke backstage, Ilya Dragunov didatengin sama Fraxium. Mereka nawarin bantuan kalau DIY ikut campur nanti, tapi Ilya nolak mentah-mentah. Dia bilang dia pengen ngebela gelar dengan kehormatan. Ilya juga nyindir Tommaso Ciampa, bilang kalau Ciampa udah nggak menghormati apa yang diwakilin sama gelar itu. Dia ngebahas sejarah dan legasi sabuknya dan bikin jelas kalau defense ini soal balikin makna gelar tersebut. Ilya nunjukin kalau dia nggak bakal mundur, cuma gara-gara intimidasi atau permainan kotor. US Open Challenge antara Ilya Dragunov lawan Tommaso Ciampa langsung jadi brutal. Ciampa fokus ngerusak lututnya Ilya dan cedera itu terus dieksploitasi sepanjang pertandingan. Ilya jelas kesakitan tapi tetap maksa buat bertarung. Sementara Ciampa terus ngegas dengan offense berat. Di akhir match, faktor gangguan mulai masuk. Johnny Gargano dan Candice LeRae muncul, ngedistract wasit dan bikin Ciampa bisa hantamkan running knee. Tapi Ilya masih punya bensin. Dia nge-counter fairy tale ending dan entah dari mana dapat quick pin buat menang dan tetap mempertahankan United States Championship-nya. Habis match, DIY ngehajar Ilya rame-rame sampai akhirnya Carmelo Hayes lari ke ring buat nolong. Melo ngehantam Ciampa dan Gargano terus bantu Ilya buat berdiri. Pertandingan yang gila, salah satu match TV terbaik tahun ini. Banyak bintang sekarang yang harusnya belajar dari Ilya Dragunov perihal selling. Ngeluarin move itu emang keren, tapi bikin move lawan kerasa ngena itu jauh lebih penting. Senang banget Ilya keluar masih pegang sabuk. Lanjut ke segmen backstage yang nampilin Javon Evans lagi ngomong soal pentingnya tampil di panggung besar besok, tapi tiba-tiba The Miz nyela. Miz ngecilin posisi Evans di acara besok dan mempertanyakan kenapa dia bahkan ada di situ. Sambil nyindir kalau Javon gak ngalamin era awalnya John Cena. Javon gak tinggal diam, dia langsung nantang Miz buat tanding hari ini juga. Miz balas ngasih peringatan, satu cedera aja bisa bikin Javon kehilangan tempatnya besok di Saturday Night Main Event. Tiba-tiba siaran ke distract sama kemunculan singkat dari Uncle Howdy. Dia cuma bilang secara misterius kalau kami ada di sini, terus ketawa.
Gak lama setelah itu, The Wyatt Six keluar dan ngambil alih ring. Uncle Howdy langsung bilang kalau keluarga Solo Sikoa itu sendiri udah berbalik arah gara-gara cara Solo memperlakukan orang-orang terdekatnya. Uncle Howdy ngingetin kalau The Wyatt Six sekarang pegang Tag Team Championships dan nantang Solo sama grupnya buat datang dan ngambil gelar ini sendiri. Solo nggak muncul langsung, dia jawab dari video di layar bareng MFT. Nolak tantangan itu dengan caranya sendiri. Tapi dia bikin satu hal jelas, minggu depan mereka bakal datang buat rebut sabuk tag team itu. Ancaman Solo makin naik level waktu dia bilang kalau Wyatt Six gak mau nyerahin sabuknya, konsekuensinya bakal lebih dari sekedar gelar. Aku pribadi sih nggak terlalu masuk sama konsep The Wyatt Six, soalnya nggak sengeri pas mereka debut, tapi harus diakuin Solo Sikoa ini diem-diem lagi on fire beberapa minggu terakhir loh. Perkembangannya kelihatan banget, walaupun aku nggak terlalu suka sama MFT, mereka jelas makin rapi dan secara visual kelihatan keren. Di backstage, Charlotte Flair dan Alexa Bliss lagi ngosipin Lash Legend dan perburuan mereka ke Tag Team Championship. Terus Rhea Ripley muncul dan bilang kalau dia dan Io Sky adalah penantang berikutnya buat gelar itu. Alexa ngebalas dengan santai, ngakui tantangannya tapi tetap negesin kalau dia dan Charlotte masih selangkah di depan dalam perebutan sabuk tag team. Lanjut ke match berikutnya, Alexa Bliss melawan Lash Legend. Dari awal match, Lash langsung nunjukin keunggulan fisiknya dan jangan lupa Nia Jax ngamatin terus di ringside. Jadi auranya udah nggak enak buat Alexa. Alexa sempat dapat beberapa celah lewat offense cepatnya, tapi ujung-ujungnya gangguan jadi penentu. Pas wasit lagi ke distract, Nia ngetrip Alexa di apron, Charlotte Flair langsung ngebalas dengan super kick, tapi momen itu malah bikin Lash dapat kesempatan buat nyerang Charlotte dan balik nguasain situasi. Begitu balik ke ring, Lash nge-counter offense Alexa dan kasih Lash extension untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang dominan banget buat Lash Legend, para komentator juga nge-push Lash gede-gedean. Dia emang jago ngomong, karismanya juga dapat. Di ring dia jelas bisa berkembang, masih ada banyak ruang buat makin matang. Di backstage, Zelina Vega dan Aleister Black ngomongin konflik mereka yang makin panas sama Damian Priest. Zelina bilang sebenarnya situasi ini nggak perlu sampai sejauh ini. Sementara Aleister bilang kalau Priest malah narik orang lain ke konflik ini, jadi dia siap buat ngikutin kemanapun arahnya. Habis itu, komentator langsung ngasih update besar, ngumumin kalau SmackDown bakal balik ke format 3 jam mulai bulan Januari. Terus, kita dapat pertandingan antara The Miz melawan Javon Evans. Miz dari awal fokus buat nahan tempo Javon, pengen bikin dia melambat. Tapi Javon berkali-kali ngebalas dengan kecepatan dan offense yang high impact. Seiring match berjalan, Miz coba balik ngontrol dengan trik-trik lamanya, tapi Javon berhasil ngindarin skull crushing finale dan tetap ngejaga momentumnya. Di akhir, Javon bisa nyambungin semuanya dengan OG Cutter untuk memenangkan pertandingan. Jadi kemenangan terbesar Javon dalam karirnya sejauh ini. Pertandingan yang solid. Yang OG Javon Evans tampil mengesankan lagi kayak biasanya. Dia terus berkembang dan The Miz emang selalu jadi lawan yang pas buat talent-talent muda. Menurutku, WWE nggak perlu nunggu bertahun-tahun buat naikin Javon Evans ke main roster. Bisa di tahun depan aja, soalnya bocah ini tuh udah siap. Balik ke backstage, Rhea Ripley didatengin sama Nia Jax dan Lash Legend. Mereka ngebahas kemenangan mereka sebelumnya sebagai peringatan. Tapi Rhea santai aja ngedismiss ancaman itu dan bilang jelas kalau dia dan Io Sky mutusin buat ngejar Tag Team Championships, mereka pasti bakal segera jadi pemegang gelarnya. Setelah Nia dan Lash pergi, Damian Priest sempat ngasih semangat ke Rhea. Terus Jade Cargill masuk dan kita dapat tatapan tegang antara Jade dan Rhea sebelum Jade lanjut jalan tanpa ngomong sepatah kata pun. Ketegangan itu langsung naik level beberapa saat kemudian. Michin lagi ngomong soal matchnya lawan Jade, tapi tiba-tiba dia diserang dari belakang di backstage. Jade ngebanting Michin ke tembok, lalu jalan ke ring. Di ring, Jade ngeklaim kontrol dan bilang kalau semua orang harus ngerti posisi mereka masing-masing. Michin muncul sambil bawa kendo stick dan langsung nyerang Jade. Tapi Jade balik nguasain keadaan, hentikan perlawanan, dan ngechok slam Michin di ring. Makin negesin dominasinya dan sikapnya yang gak mau ditantang. Ini lagi-lagi dominasi dari Jade Cargill.
Aku sempat mikir Tiffany Stratton bakal balik di sini buat ngadepin Jet, tapi sejauh ini masih belum ada tanda-tanda TV Time bakal balik. Waktunya main event. Mixed tag team match antara Damian Priest dan Rhea Ripley melawan Aleister Black dan Zelina Vega. Sebelum bel bunyi, Black dan Zelina langsung nyerang duluan. Zelina fokus nyerang kaki Rhea, sementara Black ngincer Priest dengan strike dan suplex. Dua tim saling tukar momentum lewat kerjasama yang rapi dan tag yang pas timingnya. Di bagian akhir, Zelina dan Black kelihatan kompak banget. Titik balik match datang pas Damian dan Rhea berhasil banting double Razor's Edge bareng. Setelah itu, Rhea kasih riptide ke Zelina untuk memenangkan pertandingan. Damian dan Rhea berdiri tegak di ring dan SmackDown pun berakhir. Kemenangan main event yang tegas buat Damian Priest dan Rhea Ripley. Jujur aja, dramanya nggak terlalu banyak di sini. Padahal aku pengen ada beberapa momen di mana Aleister Black kelihatan kayak bakal menangin match buat timnya. Tapi match ini lebih fokus ke sisi ceweknya. Aku juga belum yakin apakah Rhea ngalahin Zelina berarti rivalitas antara Priest dan Black udah kelar atau bisa aja lanjut. Tapi presentasi Black dan Zelina sejauh ini sih keren dan aku suka. Oke, SmackDown hari ini jelas banget diperlakuin sebagai go home show buat Saturday Night's main event. Cody Rhodes dan Oba Femi punya adu promo yang singkat tapi solid, dan main eventnya itu tipikal match gaya house show yang aman, rapi, dan ditujukan buat bikin penonton di arena pulang dengan happy. The Miz dan Javon Evans juga oke, jadi secara keseluruhan ini episode SmackDown yang bagus kalau dilihat sebagai jembatan menuju dua jeda panjang dari dunia wrestling. Dan buat ukuran go home show, acaranya lumayan mendekati ekspektasi. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito. Forbidden fire.